Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Guru Ani. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara menghitung harga satuan pekerjaan. Nah, yang pertama sebelumnya kita harus sudah mengidentifikasi semua pekerjaan. Jadi tampak pada layar. Di sini saya sudah mengidentifikasi semua pekerjaan yang akan dihitung harga satuannya. Macam-macam pekerjaan yang saya tulis di sini, jadi pada format Excel ini saya identifikasi berdasarkan gambar kerja yang saya miliki, yang tampak pada layar ini. Pada contoh ini bisa dilihat yang pertama itu ada pekerjaan persiapan, meliputi pembersihan dan pengukuran lapangan, kemudian ada pemasangan goblang. Pada waktu mengidentifikasi pekerjaan, diurutkan saja dari bawah, jadi dicermati dari bawah biar tidak ada yang terlewat. Misalnya yang pertama itu ada pekerjaan pondasi. Pada pekerjaan pondasi itu kan pastinya ada pekerjaan galian tanah, kemudian ada urukan tanah kembali. Sesudah itu tetap kita fokus di bawah dulu pada pondasi. Itu ada pasangan batu kosong atau unstamping pada bagian paling bawah ini ya. Kemudian ada pasir uruk, ini di bawah pasir uruk. Kemudian ada pasangan pondasi batu kali di sini. Setelah itu kita ke atas ada pengelompokan pekerjaan beton. Nah, pekerjaan beton pada rumah tipe 36, rumah tipe 21, jadi bangunan-bangunan sederhana, itu biasanya hanya terdiri ini. Ada slope, kemudian kolom beton, ada ring balek, ada rabat beton, kemudian plat beton bertulang untuk atap teras, karena kebetulan pada gambar rumah yang sedang saya identifikasi macam-macam pekerjaannya ini ada atap plat beton pada teras. Demikian selanjutnya sampai ke bagian atas bangunan ini. Ini kita identifikasi semua pekerjaan yang akan dilaksanakan satu demi satu sampai semuanya tertulis. Bisa dilihat pada file Excel saya ini. Nah, demikian. Sesudah itu, langkah selanjutnya kita lihat pada daftar analisis macam-macam pekerjaan yang sudah diidentifikasi ini. Nah, kebetulan di sini saya punya dua daftar analisis yang sebenarnya itu sama, hanya yang satu masih tertulis dalam format PDF seperti ini. Maaf, ini. Jadi ini daftar analisis yang masih tertulis dalam format PDF. Jadi masih utuh, komplit, ada 4 bagian, terdiri dari pekerjaan pada bidang umum, bidang sumber daya air, bidang bina marga, dan bidang cipta karya. Coba saya lihat pada bidang cipta karya karena kita sedang bicara tentang bangunan gedung. Cipta karya dengan Ctrl F ya. Kemudian next saja sampai ketemu yang akan kita cari. Nah, ini adalah macam-macam pekerjaan pada bidang cipta karya. Di sini ada daftar analisis yang bisa kita pakai untuk menghitung harga satuan pekerjaan. Nah, di sini. Selain itu, saya mempunyai daftar analisis yang sudah tertulis dalam format Excel yang sebenarnya juga berasal dari daftar analisis ini ya, yang tertulis dalam PDF, hanya saya tulis ulang dalam format Excel seperti ini. Nah, ini ya. Ini saya tutup dulu. Saya sandingkan biar kelihatan lebih jelas. Ini adalah daftar analisis yang akan kita pakai untuk menghitung harga satuan dari masing-masing pekerjaan yang sudah diidentifikasi tadi. Tapi sebelum saya lanjut, saya ingatkan lagi definisi dari harga satuan pekerjaan.
Jadi harga satuan pekerjaan itu adalah harga atau biaya yang diperlukan untuk melaksanakan satu satuan pekerjaan. Misalnya di sini ada tertulis 1 meter kubik pasang pondasi batu belah 1 PC 3 pasir. Itu artinya bahwa biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pasang pondasi batu belah dengan spesifikasi ini, satuannya meter kubik ya. Nah, itu adalah hasil perhitungan dengan rumus ini, dengan daftar analisis ini. Selanjutnya, kita kembali ke langkah untuk menghitung harga satuan. Sekarang kita cermati. Kita cermati di sini. Tadi apa saja jenis-jenis pekerjaan yang sudah diidentifikasi. Misalnya di sini ada pembersihan dan pengukuran lapangan. Kita cari pada daftar analisis ini pembersihan dan pengukuran lapangan ada atau tidak. Atau ini biar nggak rancu, ini kita namakan pembersihan lapangan saja. Pembersihan lapangan. Nah, dilihat di sini ada atau tidak. Maaf yang di sini ya. Nah, ini ada atau tidak. Kemudian kalau di sini tidak ada, mungkin saya memindah ke file Excel-nya belum lengkap. Kembali dicermati di sini di daftar di induknya ya, induk daftar analisis. Ada enggak? Misalnya tidak ada, karena pembersihan lapangan seringkali tidak ada dalam daftar analisis. Itu kita hitung dengan lansam. Jadi di sini satuannya lansam. Nah, ketika kita menentukan harga lansamnya itu berdasarkan pengalaman yang sudah. Sebelumnya kita sudah melakukan pembersihan lapangan ketika mau mengerjakan suatu proyek bangunan gedung. Nah, kira-kira berapa? Jadi itu berdasarkan pengalaman. Istilahnya ya kira-kira, tapi tidak asal mengkira-kira, tapi berdasarkan pengalaman yang sudah pernah dilakukan. Kemudian yang berikutnya, ada jenis pekerjaan yang kedua, ada pemasangan boblang. Kita lihat pada daftar analisis, ada pemasangan boblang. Nih di sini kita tandai dulu. Ini ada 2 ya, sama atau enggak? Oh sama, jadi ini tertulis 2 kali. Bisa kita pilih salah satu. Misalnya saya tandai dulu saja dengan warna, karena nanti akhirnya yang tidak terpakai akan kita hapus. Saya warnai saja dulu. Nah, ini nanti berarti kita pakai. Kemudian cermati lagi ke bawah, galian tanah untuk pondasi. Cek di sini ada tidak galian tanah untuk pondasi. Nah, di sini ada berbagai macam jenis galian tanah. Ada yang sedalam 1 meter, ada sedalam 2 meter, ada sedalam 3 meter. Nah, ini kita pilih salah satu, mana yang akan kita kerjakan. Nah, setelah itu kita melihat lagi pada gambar kerja yang sudah dibuat. Nah, di sini kita bisa lihat pondasinya dalam kedalaman berapa. Misalnya kedalamannya ini hanya sampai 80 cm, berarti kan dia tidak sampai 1 meter. Oleh karena itu, kita pilih galian tanah yang sedalam 1 meter. Kemudian tanah tempat kita akan mendirikan bangunan seperti apa? Tanah biasa ataukah tanah keras? Kalau tanah biasa ya cukup kita pilih yang ini. Pekerjaan galian tanah biasa sedalam 1 meter. Yang lain nanti kita hapus. Nah, ini ditandai saja dulu dengan warna kuning ya tadi. Sesudah itu kita kembali ke sini. Macam-macam pekerjaan. Di sini ada pasangan batu kosong atau unstamping. Cari pada daftar analisis mana yang merupakan pekerjaan batu kosong atau unstamping. Kita lihat unstamping. Nah, di sini ada 1 meter kubik pasang pondasi batu kosong atau unstamping. Ditandai saja dulu. Terus selanjutnya ada pasangan pondasi batu kali. Di sini ada
tertulisnya pasangan fondasi batu belah. Sama saja ini fondasi batu kali atau fondasi batu belah. Nah, ini kita pilih salah satu berdasarkan spesifikasi pada pekerjaan yang akan kita laksanakan. Misalnya di sini saya akan pilih pasang fondasi batu belah yang perbandingannya 1 PC 5 PP. Maka ini kita tandai. Nah, demikian. Selanjutnya pasir uruk di bawah fondasi. Kita cari mana pasir uruk di bawah fondasi. Ini ya. Kita tandai. Demikian seterusnya sampai semua pekerjaan ini kita temukan atau kita cari pada daftar analisis. Semuanya jangan sampai ada yang terlewat. Jadi misalnya pada hasil identifikasi pekerjaan tidak ada pekerjaan urukan sirtu padat, ya kita tidak perlu menghitung harga satuan dari urukan sirtu padat. Jadi seperti itu. Sesudah itu, oh ya, ada satu lagi. Jadi yang ditulis di sini pada hasil identifikasi ini adalah pekerjaan yang akan kita lakukan. Yang tidak akan kita lakukan atau dilaksanakan tidak perlu ditulis di sini. Misalnya, pada daftar analisis ini ada tertulis, bentar, saya carikan apa ya contohnya. Nah, misalnya di daftar analisis ini ada tertulis memasang atau pasang dinding roster gerabah. Nah, kita kembali ke gambar kerja tadi. Nah, kita kembali ke gambar kerja. Apakah di sini nanti kita akan melakukan memasang dinding gerabah atau roster gerabah? Kalau tidak, ya tidak perlu ditulis di sini. Kemudian contoh yang lain. Nah, ini ada pasang pintu dan jendela jalusi. Jalusi itu yang seperti apa? Jalusi itu yang ada semacam lubang-lubang kecil itu. Kita lihat pada gambar kerja. Pada gambar kerja kita nanti, kita lihat pada gambar jendela. Ada enggak yang berbentuk jalusi? Kalau tidak ada, ya jangan dituliskan di sini. Jadi benar-benar yang dituliskan pada hasil identifikasi pekerjaan itu adalah pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kemudian saya lanjut dulu. Misalnya di sini pada pekerjaan pintu dan jendela, saya akan memakai kusen dengan kayu kamfer. Maka di sini pada daftar analisis kita juga cari kusen dengan kayu kamfer. Nah, ini pasang kusen pintu dan jendela kayu kamfer. Tandai. Terus yang kayu jati tidak usah dipilih, nanti kita hapus atau kita hide, bisa dengan cara seperti itu. Demikian seterusnya ya, bisa dicermati satu demi satu. Jangan sampai yang tidak akan dilaksanakan dihitung, itu nanti akan tidak efisien, menghabiskan waktu kamu dalam mengerjakan perhitungan harga satuan pekerjaan. Sesudah itu, sesudah semua dicermati satu demi satu macam-macam pekerjaannya, maka yang tidak akan dihitung nanti dihapus terlebih dahulu. Tetapi agar file ini, file yang sudah dimiliki dalam bentuk Excel, jadi daftar analisis dalam bentuk Excel ini nanti bisa dipakai di lain kesempatan. Ini di save as saja terlebih dahulu agar ini tidak hilang. Jadi caranya dengan file save as. Nah, mau disimpan di mana? Misalnya saya simpan di sini ya. Nah, misalnya akan saya simpan pada folder ini yang sudah saya pilih. Nah, misalnya ini ya, kalau
ngasih namanya sih terserah kalian, sesuaikan dengan kebutuhan saja. Habis itu kemudian klik save. Dengan demikian maka kita punya file baru dan file asalnya tadi masih ada. Saya cek di folder tempat saya menyimpan. Nah, ini adalah file pertama tadi dan ini file kedua hasil save as. Jadi lain waktu ketika kalian mau menghitung harga satuan untuk pekerjaan yang berbeda, tinggal buka ini masih komplit. Jadi yang ini nanti akan kita hapus satu demi satu. Nah, sesudah itu yang tidak terpakai silakan di delete saja. Silakan di delete. Nah, di delete. Kemudian ini bongkaran beton nggak ada kan dalam pekerjaan kita, delete saja. Nah, di delete terus satu demi satu sampai semua pekerjaan yang tidak dibutuhkan itu dihapus. Ini udah saya tandai dengan kuning ya tadi. Saya jadikan warna putih saja dulu. Nah, sesudah itu langkah selanjutnya adalah menghitung harga satuan dari semua jenis pekerjaan yang sudah diidentifikasi dan sudah kita dapatkan pada daftar analisis ini. Yang pertama, kita harus mengetahui harga masing-masing bahan dan upah tenaga yang terdapat pada daftar analisis ini. Jadi ini sebenarnya volume ini saya istilahkan koefisien saja ya. Koefisien. Kemudian ini harga satuan ini adalah harga per satu satuan bahan dan upah per satu satuan tenaga. Yang pertama kita cari dulu harga dari semua bahan yang terdapat pada daftar analisis dan upah tenaga yang terdapat pada daftar analisis. Harga dan upah ini bisa kita peroleh dengan melihat pada pedoman atau standar yang diterbitkan oleh masing-masing pemerintah daerah, atau bisa juga diperoleh dengan survei langsung ke penyedia bahan atau ke toko, atau juga bisa dengan mencari sumber di internet apabila memang itu masih relevan dengan lokasi atau tempat di mana kita menghitung harga satuan pekerjaan ini. Nah, misalnya contoh standar yang disediakan pemerintah itu seperti ini. Jadi saya punya standarisasi harga. Biasanya setiap tahun masing-masing pemerintah daerah itu akan mengeluarkan standarisasi seperti ini. Misalnya saya search ya, harga pasir, kita lihat ada nggak. Nah, di sini ada tertulis pasir, ada pasir uluk, pasir pasang, pasir beton. Nah, harga ini bisa kita gunakan untuk menghitung harga satuan. Saya kembali ke file ini. Nah, sebaiknya harga bahan ini kita susun pada satu sheet tersendiri. Kita bisa bikin satu sheet baru, kemudian tuliskan di sini bahan-bahan apa yang terdapat pada daftar analisis yang akan kita pakai. Misalnya ini kayu meranti, paku biasa, kayu papan, itu tuliskan pada sheet ini semuanya urut, sebisa mungkin ditulisnya urut abjad ya, seperti yang terlihat pada layar ini, dari A, B, dan seterusnya sampai pokoknya urut abjad. Kenapa kok kita harus urut abjad? Itu maksudnya agar lebih gampang ketika kita mencarinya. Kemudian pada upah tenaga itu juga kita tulis di sheet ini. Saya tuliskan di sini upah tenaga. Tenaga yang akan kita gunakan untuk menghitung apa saja dituliskan semua. Misalnya di sini ada pekerja, mandor, tukang kayu, kepala tukang, dan sebagainya. Sesudah itu, harga-harga ini kita isikan pada daftar analisis di sini pada kolom harga satuan ini ya, dengan cara kita linkkan saja
agar nanti proses editing selanjutnya lebih gampang apabila terjadi kesalahan. Jadi caranya dengan kursor kita taruh di sini, kemudian ketik sama dengan, kita ke sheet harga bahan dan upah, jadi kayu meranti ya, kayu meranti balok. Ini klik di sini, kemudian tekan enter. Selanjutnya ini ada paku biasa 2 inci sampai 5 inci. Taruh kursor di sini sama dengan, kemudian ke sheet harga bahan dan upah, cari paku 2 sampai 5 inch. Klik di sini, enter. Selanjutnya ada kayu papan meranti, ketik sama dengan di sini. Ke harga bahan dan upah, kita cari kayu papan meranti. Enter. Pada upah tenaga juga demikian, caranya sama dengan tukang kayu. Enter. Kerja, enter. Kepala tukang, di sini enter, kemudian di mandor sama dengan ke sheet harga bahan dan upah, enter. Nah, di sini pada bagian upah tenaga satuannya adalah OH. OH itu artinya orang per hari. Jadi ini adalah upah tenaga untuk satu orang pada satu hari. Sesudah ini kita masukkan pada kolom harga satuan, jadi pada kolom E. Langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah harga yang diperlukan untuk mengerjakan satu satuan pekerjaan ini. Jadi kita hitung pada kolom G, klik di sini sama dengan, ini adalah hasil perkalian dari koefisien pada kolom C dengan harga satuan pada kolom E. Jadi ini sama dengan, klik kolom C, kemudian perkalian itu dinotasikan dengan tanda bintang ya pada Excel. Kemudian ini bintang, klik kolom E, enter. Kemudian ini yang selanjutnya juga sama, bisa gunakan cara cepat, taruh saja kursor di sini, kemudian taruh pointer mouse pada pojok kanan bawah sel sampai muncul tanda silang, kemudian drag atau tarik ke bawah dengan tekan tombol kiri mouse. Bisa dilihat ini rumusnya, C10 kali E10. C10 adalah ini, E10 adalah ini. Kemudian di sini caranya juga sama, pada upah tenaga sama dengan pada kolom C kali kolom E, enter. Kemudian ini kita tarik saja. Nah, selanjutnya pada kolom H12 di sini, ini adalah hasil penjumlahan dari harga bahan semuanya. Cara menghitungnya cukup klik ini, tanda sum ini, kemudian di drag mana yang akan dijumlahkan. Nah, seperti ini, tekan enter. Di sini juga caranya sama, taruh sini, di drag ke bawah. Nah, enter. Kemudian yang terakhir di sini adalah penjumlahan dari total harga bahan dengan total upah tenaga. Jadi ini sama dengan klik pada sel ini, kemudian ditambah dengan total upah tenaga. Enter. Nah, angka 88.474 ini merupakan harga satuan dari pengukuran dan pemasangan boplang. Artinya apa? Artinya bahwa untuk melakukan pekerjaan pengukuran dan pemasangan boplang, kita membutuhkan biaya sebesar Rp88.474. Jadi ini yang dinamakan sebagai harga satuan pekerjaan.
Kemudian pada perbagian bahan, misalnya saya contohkan pada kayu meranti ini, kayu meranti. Di sini tertulis koefisiennya 0,012, satuannya meter kubik. Ini artinya bahwa untuk melakukan atau untuk melaksanakan pekerjaan pengukuran dan pemasangan boplang sebanyak 1 meter panjang, itu kita membutuhkan 0,012 meter kubik kayu meranti 57. Misalnya di sini kayu meranti itu harga satuannya 3.960.000. Ini artinya bahwa harga kayu meranti per meter kubik itu sekian. Kemudian pada kolom G, pada jumlah harga itu tertulis 47.520, hasil perhitungannya sekian. Ini artinya bahwa kayu meranti sebanyak 0,012 meter kubik ini tadi seharga sekian. Nah, itulah yang dimaksud dengan beberapa hal pada perhitungan harga satuan pekerjaan. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain, untuk selanjutnya itu dihitung dengan cara yang sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi inilah tadi step by step, langkah-langkah untuk menghitung harga satuan pekerjaan pada konstruksi gedung. Jadi di sini pada lingkup pekerjaan cipta karya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.